Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Kita adalah kesunahan ketika kita mengumandangkan azan ada 15 kalimat. Kalau dihitung kalimatnya aslinya adalah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la ilaha illallah. Berarti ada asalnya. Kemudian pernah diulang yang yang satu tetap ada yang diulang 4 kali jadi 6, Allah Akbar 6 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 dapat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 10, kemudian hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2, 4 jadi 14 tambah la ilaha illallah jadi 15 kalimat. Dan itu adalah hukumnya sunnah, dan itu bacanya guru tartib, jangan dibolak-balik. Nah kemudian wa yusanu tasbih bi adzani subhi. Adapun masalah adzan ketika di waktu subuh mah sunnah ditasbih namanya. Tasbih. Mana tasbih kita? Jadi sawaba yusawibu tasbiban. Jadi narik-narik ganjaran. Gawe tasbih. Mana? Bi adzan subhi, pada adzan subuh, yaitu adalah kalimatnya ba'dal hayya 'alataini, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu dengan mengucap kalimat tasbih yaitu as-shalatu khairum minan naum 2 kali. Berarti subuh mah kalimat adzan ada 17. Subuh mah selain subuh ada 15. Nah pertanyaannya bicara adzan, awas, itu bicara kesunahan adzan dan kalimat adzan berikut syarat adzan beres. Nah sekarang prakteknya adzan itu bagaimana, ngadep kemana? Wa yusanu at-tawajjuhu lil qiblat, disunahkan adzan eta menghadap kiblat. Sunah. Makanya kalau misalnya di masjid atau musola, udah di rombongan mahram kiblat sunah. Ini mah aja yang ngadep wetan, makruh. Ngadep lor, makruh. Ngadep kidul, makruh. Ngadep bumi. Aku ustaz sama aku gimana aja aku nggak bisa. Tak, udah ngadep sunah menghadap kiblat. Terus wa ayal tafita bi unuqihi yaminan marratan fi hayya 'alas shalah qailan laha marratain wa shimalan fi hayya 'alal falah. Sunah ketika adzan, ini bagian sunah adzan itu mah. Sunah adzan eta ketika mengucap hayya 'alas shalah eta sunah menolehkan leher. Apa menoleh? Nengok. Bahasa kita nengok. Ketika adzan sunnah kita nengokin leher kita ke sebelah kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah. Qailan itu yang salah sambil baca. Jadi bacanya prakteknya bukan hayya 'alas shalah. Bukan begitu. Ngomong katanya sudah nengok kanan, iya bener nengok ke kanan, baca hayya 'alas shalah, tapi nengoknya sambil baca hayya 'alas shalah sambil nengok. Sunah kita, sunah tembak belagu kayak nengok belagu sunah belagu bukan lagu ya, sama syariat Kanjeng Nabi disunahkan tuh masih barat kan. Kayak Bilal dulu, Bilal aja begitu hayya 'alas shalah, diperintah oleh Kanjeng Nabi supaya suaranya itu ngegentarawang terus ke sebelah kanan. Tuh 60 kilo sebelah kanan. Nembak beneran tuh. Artinya marilah kita sholat. Ayo sholat. Cuma jangan dirubah bahasanya, jangan diganti.
Kalau Islam Nusantara jadi dirubah aja kalimatnya, jadi marilah kita sholat. Untuk nggak jadi Islam Nusantara aja. Kalau jadi urusan diganti kita bahasa Indonesia aja. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Makin amat untuk nabi kita orang Arab juga nabinya orang Indonesia kagak sedap ibadah, ayo sholat. Kejabunnya sholat pada maghrib 4 rakaat mana bilang Allah Maha Besar, ya enak. Islam Nusantara. Nah, jadi sunnah menengok memalingkan leher, nengokin leher ke sebelah kanan itu sekali ketika mengucap hayya 'alas shalah. Qailan laha marratan. Wasimalan dan sunnah nengok ke sebelah kiri fi hayya 'alal falah, ketika hayya 'alal falah sunnah nengok. Ini mah nggak ada orang di belakang kita. Walaupun ada orang sunnah ini mah aja. Bagi kita yang aja ini mah awas. Begini, nah kalau orang belakang ini nengok kada dia bisa. Nah, tetap walaupun yang di belakang ada orang aja sedewekan ini mah. Nah, tetap sunnah nengok ke sebelah kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah, nengok kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Nah, sambil mengucap nengoknya hayya 'alal falah. Nah, nengoknya itu 45 derajat aja. 45 derajat sesiku. Nengoknya jangan sampai muter ke belakang. Jangan ke belakang kayak beluk lagi bisa begitu. Itu mamitir namanya, ya bukan nengok. Eta awas kesunahan adan kan. Ada itu ya ada di dalam yahta ila dauron ismainas. Ini disunahkan apabila tidak membutuhkan seseorang untuk memutarkan kepala ismainas untuk mendengarkan kepada manusia ila sunat dauron. Tapi kalau sekiranya di situ banyak jamaah, eta sunnah di dauron namanya. Jadi enggak di dauron ada makna dauron, ada makna itu apa iltifat, bahasa Arab beda. Kalau iltifat kita menoleh, berarti nengok gitu kan. Ini namanya iltifat. Tapi ada bahasa dauron. Dauron itu memutar kepala sampai 90 derajat. Oh, 5 derajat itu mah. 45 derajat itu berarti sesiku. Siku itu 45 derajat. Eta namanya nengok kalau bahasa Arab. Bahasa agama bahasa syariat nengok. Nengok eta disebut iltifat. Eta ketika azannya tidak ada jamaah sunnah nengok. Walaupun nggak ada orang belakang. Tapi kalau ada orang banyak di belakang itu boleh nggak kita dauron itu memutar sampai 90 derajat, boleh nggak? Itu bukan boleh lagi sunnah. Kalau orang banyak nih, orang banyak di belakang ada banyak nih, itu sunnah muter kepala, cuma muternya sampai 90 derajat. Hayya 'alas shalah. Kalau banyak. Itu orang kita apa jahil sih? Jahil kita apa? Begitu nengok kayak bapak. Ya Allah, kita macam-macam kita mah. Nah, kita boleh di dalam sunnah bahkan kalau memang ada jamaah di belakang. Sampai juga dulu tawas ada hukumnya kan? Ada neta, nggak sembarangan nggak ada. Nah, nengok ke sebelah kanan kalau nggak ada siapa-siapa, sunnah tetap nengok. Tapi kalau ada jamaah di belakang itu boleh kita dauron. Muter itu bukan dorong, jadi muternya itu sampai 90 derajat sampai ke belakang. Awas ya Kak. Cara masalah adzan. Wa ayyakuna al-mu'adzinu adlan bi syahadati 'ali shawti hasanah. Kemudian sunnah bagi yang adzan tersebut adalah orangnya kudu adil. Nah ini yang berat sebenarnya. Sebab makruh adzan bagi orang yang fasik. Orang fasik adzan makruh. Mana cinta orang fasik? Orang fasik mah yang sholatnya jarang-jarang. Banyak nggak? Saya sholatnya jarang. Ini jarang maksudnya.
Kadang johor sholat asar kagak, maghrib sholat isya kagak, subuh sholat johor kagak. Terus saya gitu namanya jarang-jarang, kita masih pasek. Atau pakai celana buntung aja, pakai celana buntung. Maksud buntung itu lewat dengkul nih, karena bola begitu. Nah, bapak-bapak kan udah pernah balik nih, atau udah pada tua begitu. Nah, makin tua bukan makin rapi pakaian, makin kelihatan selangkangan. Celana dengkul, ya Allah, pasek, banyak pasek. Nah, orang yang pasek aja ngaku data yang pasek. Jadi yang ajan tersebut harus dikenal dia mah orangnya adil, bijaksana, nggak pernah ngebohong, nggak pernah maksiat, kemudian kelakuannya bagus, omongannya bagus, komentarnya bagus, terus bagus. Nah itu aja eta sunnah. Tapi kalau orang yang pasek makruh. Terus mana lagi yang makruh? Wa'ama, orang yang buta makruh. Orang buta ini mah tak ada yang buta aja makruh. Kenapa? Sebab kasihan orang buta mah. Tapi mah nggak tahu jamaah apa kagak. Ya Allah makruh. Yang bab nisbatan kudu yang waras. Wa'ama wahdan wa muhdisun. Siapa lagi yang makruh aja? Wa muhdisun, orang yang nggak punya wudu makruh. Misalnya habis kencing belum cebok, belum ngapain, main pakai celana, kata dia, waduh udah bertuh ini maghrib ini, belum ada yang ada nih main megang nih kayak ada, padahal belum punya wudu, makruh kita dapat ganjaran sunat. Awas kan. Jadi ketika bicara adzan itu sunnah juga bagi yang suci dari hadas maupun najis. Kalau belum cebok, belum punya wudu, belum suci dari hadas kecil, mah hukumnya makruh. Ya. Makanya kenapa ya kalau kita mau sholat sunnah aja, nisbat kalau mau sholat rata-rata punya wudu begitu. Nah sunnah aja. Awas bicara masalah sholat, jadi bicara adzan tersebut adalah sunnah, makruh bagi orang yang fasik, makruh bagi orang yang buta, makruh bagi orang yang punya hadas. Eta hukumnya makruh. Adapun kesunahan bagi yang mendengarkan orang yang adzan, ada yang adzan kan pasti sendiri. Boleh nggak adzan berdua duet makruh? Adzan duet makruh. Sendewekan ya adzan mah. Sendewekan yang lain yang ikut ngejawab. Syariat agama lebih dulu, jangan bikin ajaran baru. Jangan, ajan duet aja lah, kita bikin aliran baru, ajan duet makruh. Apa? Ajan Nabi mengajarkan ajan seorang, kemudian di jamaah yang dengar ini sunnah mengucapkan ucapan orang yang adzan. Sunnah eta mengucap, terkecuali artinya mengucap itu mengulang apa yang dibaca oleh yang adzan. Sunnah, yang dengerin. Tujuannya apa? Supaya sama-sama dapat ganjaran sunnah. Yang ajan Allahu Akbar sunnah dia. Terus yang ngedenger kan nggak baca ajan, kalimat ajan. Terus dia menjawab yang ajan tersebut, dapatlah ganjaran sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang ngedenger sunnah ulang bacaan muad. Terus asyhadu an la ilaha illallah sama ulangnya, asyhadu anna Muhammadar Rasul sama ulangnya, tapi peletak kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sunahnya jangan diulang kalimat yang dibaca oleh masjid tersebut. Tapi sunahnya adalah membaca hauqalah, yang la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kata yang terus kalau as-sholatu khairum minan naum, kita yang dengar jawabnya bagaimana? Sodaqta wa barorta wa ana dzalika minas syahidin. Sodaqta wa barorta ana dzalika minas syahidin. Sodaqta, benar kamu. Yang dengar berarti
As-salatu khairum minan naum. Sodakta, bener kamu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sodakta, bener ucapan kamu. Wa barokah, kamu telah berbuat baik ngebangun kami. Wa ana dzalika minasyahidin, saya termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, eta sunah ucap sodakta wa barokah wa ana dzalika minasyahidin. Adapun dalam masalah kalimat adzan tersebut itu adalah sebagaimana tadi 15 kalimat, dan bicara komat pun adalah sunnah, yang mana sunnah tersebut adalah sama kalimatnya, cuma bedanya tidak berulang-ulang. Kalau komat mah satu kalimat Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tambahin qodoko majis shalah, qodoko majis shalah. Nah, kalau diwaso qodoko majis shalah tuh jangan ti. Ada qodoko majis sholati, qodoko majis sholati, qodoko majis sholati. Ulang qodoko majis sholatu, qodoko majis sholat, qodoko majis sholatu, qodoko majis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eta sunnah. Terakhir bicara masalah baca adzan dan qomat tersebut ketika kita mau sholat fardu. Adzan dulu sunnah, beres adzan baca doa adzan Allahumma rabbah haji dawatina dan seterusnya, selalu bisa. Lima bicara hukumnya aja, asal muasalnya, dan kemudian bicara qomat itu setelah ada qomat sama, kemudian beres qomat baca doa lagi, habis qomat baca doa qomat. Hafal ya? Allahu Akbar sebelah pada kuping sebelah kanan, wal iqamatu bil yusra, dan qomat pada kuping sebelah kiri. Nah, wa yusanul adzanu idza baharatul jin. Terus mana lagi adzan? Adzan itu sebenarnya enggak butuh bicara tadi mau sholat baru punya sunnah makanan. Nah, sekarang ada jin datang. Jin. Misalnya kita lagi dalam ketemu bentuknya ruang-ruang. Serem. Rata-rata kita takut kan? Kayak genderuwo, kuntil dia. Terus apa lagi? Nah, kita kalau ketemu kita takut, bagaimana cara musiknya? Gampang, ada kabur. Ketemu berjalan, Allah Akbar kabur. Jadi nggak percaya, coba datang terus mau kalau ada. Nah, satu awas ini mah sunnah ini mah. Hanya Nabi mengajarkan sunnah kalau ketemu dengan jin, rupanya berubah-ubah, misalnya bacain kalimat ada sunnah ada, bahkan sunnah dapat ganjaran sunnah. Jadi sunnah ada ketika bertemu dengan jin yang mana itu dalam bentuk rupa yang menyeramkan misalnya, dan rupa yang berbeda-beda. Satu sunnah kita. Yang kedua sunnah ada di selain sholat, di mana? Di selain sholat. Yang pertama ketika melihat jin, sunnah aja. Kalau ganjaran ada. Yang kedua adalah bi udunul umum, ketika ada orang yang lagi bingung, kepahung. Kalau orang tuh ngaplong begitu, udah gitu mah kalau di ngaplong mah adani. Awas di sunnah ini mah sunnah ketika Nabi itu mah sunnah. Ada kedua pada kuping orang yang lagi palem lah tadi kita mah, lagi bingung begitu. Lagi pulang ya, ada nih sunnah. Itu mah yang pulang gini saya ada nih. Pulang ya.
Ajarin bini ya, kata bini ya. Kenapa dia berpaling lohor bang? Lu bang ajarin lu. Rumah promo ini orang. Dua, yang ketiga wal masru. Sunnah diajarkan orang yang lagi kelenger, pingsan. Mengerti? Pingsan itu ya orang pingsan, sunnahnya ada. Kupingnya sambil silakan. Allah, cuma jangan ngomong. Ajaran Allah ajani ya. Tak insya Allah yang kelenger saat pingsan ya pingsan. Kalau dokter kan lain pingsan mah. Darahnya sedang begitu. Agama lebih dulu kajian Nabi mengajarkan sunnah ajani. Tak yang kelenger. Tuh. Terus mana lagi? Awas ini mah wal ghadban, orang yang lagi marah. Kalau kita ketemu orang yang lagi marah, gampang cara ngapainnya, azan sunat dia ada. Ini malah bisa juga marah aja nih nggak? Lagi atau datang balik, kalau kata namu pulang ini kata dia, udah pilih Allah. Ya Allah. Awas sunnah ya. Ini mah gak mempan juga ajan lagi. Gak mempan juga ajan lagi itu saja. Sunnah aja ketika orang yang lagi sangat marah. Bini kita lagi marah, udah ajan aja udah gak ajan begitu. Begitu lagi ngomong lagi. Mana lu ikut terkotor kayak ulat jangwe. Laki ini Allah berallahu akbar. Allah. Kalau kita model begitu kayaknya pilih kita kayaknya keleparin piring kayaknya. Nah, sunnah kita lagi marah ajani. Ajan beneran ini mah. Kita belum dipakai sih. Belum kita marah. Nah, hanya Nabi yang mengajarkan sunnah. Allah ta'ala ajanin. Nih, sama punya anak bandel, dasar bandel, ajanin anak bandel. Ajanin aja anak bandel. Emang kenapa itu bandel, marah, bingung itu dari setan. Bingung dari setan, marah dari setan, bandel dari setan. Setan mah kalau ada kumandang kalimat ada mabuk. Katanya Nabi ketika kalimat azan dikumandangkan itu setan lari tunggang langgang berdiri-diri sampai dia tidak mendengar kalimat azan tersebut. Lari tunggang langgang berdiri-diri dijauh di mana mendengar kalimat azan. Makanya kalau kita binti lagi marah ada setannya. Ada nih. Terus laki kita lagi marah aja marahnya ini mah ada nih. Anak kita marah dulu ada nih. Laki kita belum ngapelong aja ada nih. Belum masuk kerja ada nih. Yang belum ngapelong aja, mana mau ngapelong? Sholat kagak apa kagak gitu. Udah ada nih. Supaya enak ya Allah. Mana lagi kesunahan di lain sholat wa yusannu disunahkan juga adalah mansa khuluquhu min insan, orang yang akhlaknya buruk. Awas ini mah dari azan. Orang yang punya akhlak buruk, kita melihat ada orang akhlaknya buruk, jangan diomong, jangan dikatain. Udah itu mah azan. Kalau kita punya anak kita anaknya berjasa seburuknya apa ciri anaknya buruk? Orang tua ngatain. Orang tua dikatain monyet lah, anjing lah orang tuanya. Kalau banyak monyet anaknya apa? Begitu terus, ini anak kan begini kata emak. Ini saya kata begini. Abang kali kan kok buah lu. Itu buktinya lu begitu. Bang udah gini tuh, ajarin bang. Ajarin itu anak kamu. Makanya orang dulu mah kalau punya anak bandel itu susah doang kalau disetil ditutup diangkat ke surau, diangkat ke musola orang dulu, jadi ke musola bapaknya anaknya bandel ketika susah diajarinya sama orang tuanya dibawa ke musola supaya bapaknya dengar ada iya bapaknya sholat ini mah anak bandel bapaknya kagak sholat lu bawa kemana? Akhirnya mah bandel semuanya, kata bapaknya bandel ya suruh dibilangin ya, bapak bandel ke tanah kita, sial lu sial dia, sial akhirnya. Coba kalau misalnya bapaknya ibadah mah, dia anak bandel amat ini aja, jadi supaya bener, bapak mau sholat
Atau suruh doang anaknya mau sholat. nanti Bapaknya mah kagak Pak. ya begitu, ayo perpandul anaknya. Ya Allah, ada nih, tak anak supaya pada bagus. Nah ini ketika mansa afuluku, orang yang akhlaknya buruk daripada manusia, tak ada nih. Bahkan bukan hanya manusia yang akhlaknya buruk, hewan. Maaf, ada hewan, makanya waktu kemarin korban banyak yang disuruh sama sapi. Itu sebetulnya gampang, ada nih kupingnya. Hanya nih kupingnya terkali. Kalau pengen ngejajal ke kandang harimau, prakteknya ini kan? Kalau penasaran jasa cuma, enggak udah harimau lah, mau itu mau udah terekam. Ini nih tuh yang ayam yang baru namanya baru enggak baru anak, baru netes. Nah, ada ayam udah mekar kata. Wah ini nih katakannya Nabi sunnah diajarin, Allah Allah, kita ayam dia. Ya, beneran ini pernah nggak diajarin kalau yang lagi bukan dulu? Belum ini makan. Ya Allah, azan, masya Allah manjur azan bukan hanya untuk sholat doa, tapi bicara masalah kehidupan sehari-hari pun yang mana di situ ada sifat setan. Jangankan manusia, hewan pun ketika punya watak setan itu sunnah diajarin. Adani jadi anak bandel dan sebagainya, adani jangan diomelin, adani jangan diomelin, diadanin udah segitu. Makanya anak kita kalau punya anak sering ada di majlis talim, sering ada di musola, sering ada di masjid, udah antepin, bakal bagus akhlaknya, bakal bagus karakternya. Atau kita punya anak di pondok dan sebagainya, udah jangan dijemput, jangan dipanggil-panggil, jangan suruh pulang. Ini mah punya anak pondok, emaknya ganti kulit suruh pulang, ponakannya nyunatin suruh pulang, emponya kawin suruh pulang. Padahal nggak ada hubungannya Pak. Ketika dia pulang nggak pulang juga, emponya tetap kawin. Dia pulang nggak pulang juga, ternyata tetap nyunatin. Kali ngau begitu kan enggak. Nah, padahal ketika belajar di situ sering mendengar kalimat azan itu bakal bagus akhlaknya. Makanya maaf, dibanding anak sekolah dengan yang pondok pesantren, bagusan mana akhlaknya? Yang pondok. Kenapa? Sebab sering mendengar kalimat tauhid, syahadat, kemudian hauqolah, hayy ala, itu sering mendengar. Dan itu bakal mengusir karakter-karakter sifat syaitonia yang ada dalam dirinya. Ada bahimia, sifat hewania dalam dirinya, syaitonia dalam dirinya. Itu bakal hilang kalau dia ditempa dengan kalimat-kalimat tauhid. Bakal mudah. Itulah, makanya ini yang ngaji, maaf, yang ngaji ini emang ada setan? Kagak ini, kagak ada setannya. Maaf ini, dia yang ngaji nggak ada setannya. Cuma ketika pulang, wallah a'lam. Ketika pulang, mama dasar ngaji. Wow, kamu ngomongin lagi aja apa sih? Setannya masuk, setan masuk. Kata setan, udah betul-betul setan. Ya Allah, kata setan, sial gua ketahuan mau gua setan. Gitu. Ya Allah, tak bicara setan, kita bisa hilang dengan dengan kalimat ada. Mana lagi wa inna madhil jais wal harik wa khalfil musafir, dan dimana ketika kita bertemu dengan suasana yang sangat macet tanpa desek-desekan, dan maaf ketika kita kumpul di kurang kita berdesek-desekan tidak, supaya kita perasaan kita nggak ada desek, gampang kalimat kata Nabi misalkan aja, aduh ini berdesek aja Allah itu misalnya kita jadi lega. Siapa itu yang ngejagain dia? Ada. Makanya kalau kita punya rumah sering ajanin aja di rumah aman. Maaf nih Mas, kita punya rumah kadang kan serem. Jangankan orang lain masuk, kita sendiri masuk kamar rumah kita takut. Itu cara ngobatinnya, cara menghilangkannya cukup dengan ada. Kita punya tempat lingkungan, lingkungan ini banyak masyarakat dan sebagainya, gampang banyakin ada. Terus kita punya tempat wadah di sini pas sarang kuntil anak misalnya, gampang hilanginnya ada. Kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang akan ngapain dan sebagainya, gampang. Itu adalah sunahnya ada. Ya Allah, ada. Pakai jadi amalan, jangan pakai urat diri. Ini mau urat diri pakai.
dia nyampe ya dan sebagainya. Udah, nah, ada, udah aja nih udah. Nah, kita ketemu masyarakat yang susah diambilnya, gampang ada ini aja udah, gitu. Dan kalimatnya bagaimana? Sebagaimana tadi jam 15 kali kalimat. Nah itulah para bapak ibu jamaah sekalian. Kadang beli hikmahnya kehidupan sehari-hari kita sering dalam keadaan bingung, kita sering dalam keprihatinan, kita sering dalam hawa emosi. Cara ngilangnya bagaimana? Itu dengan anak. Kalau kitanya yang emosi, kitanya yang amarah, banyakin istighfar. Terus ini bicara kesunahan di dalam melaksanakan sholat. Kita masih berada dalam pembahasan sholat, di antaranya adzan dan qomat. Insyaallah kita akan selanjutnya membahas tentang masalah syarat syarat wajib dan syarat sah sholat. Pelan-pelan kita bicara bagian ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sifat tomah, dijauhkan dari sifat amarah, dan dijauhkan kita daripada sifat-sifat setonia, dan dijauhkan daripada sifat bahimia, dan kita semuanya diberikan kemudahan untuk melafalkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, dan juga kita semuanya berada dalam rahmat dan ridha Allah, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah dunia, dan terlebih adalah dasar kelak nanti sisa di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa sahbihi wa salihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fardhu min kafa billahi alim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah